Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Amelia Agustin dengan NIM 2305293 dari Prodi Pendidikan Pancasila. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai bahasa Indonesia baku, tantangan serta perkembangannya. Let's go. Yang pertama yaitu eksistensi bahasa Indonesia baku. Bahasa Indonesia baku adalah bentuk standar dari bahasa Indonesia yang digunakan secara resmi di Indonesia atau yang disebut juga dengan bahasa Indonesia formal. Pengguna bahasa Indonesia ini adalah masyarakat berpendidikan seperti lulusan SMP, pejabat pemerintah, jurnalistik, dan lain sebagainya. Selanjutnya yaitu piramida ragam bahasa Indonesia baku. Dapat kita lihat dari gambar di samping. Bahasa Indonesia baku berada di bagian puncak, sedangkan ragam-ragam bahasa Indonesia lainnya berada di bagian bawah. Ini berarti bahasa Indonesia baku memiliki kedudukan tertinggi daripada ragam-ragam bahasa Indonesia lainnya. Ciri-ciri bahasa Indonesia baku. Menurut Alwi, ciri-ciri bahasa Indonesia baku terbagi dua. Yang pertama yaitu kemantapan dinamis, yang kedua yaitu kecendekiaan. Yang pertama yaitu kemantapan dinamis. Hal ini berarti bahwa bahasa Indonesia memiliki kemantapan aturan atau kaidah yang kokoh yang tidak dengan mudah dapat berubah. Namun jika berubah, tidak harus kaku, asalkan perubahan itu bersistem dan sesuai dengan aturan. Yang kedua yaitu kecendekiaan. Bahasa Indonesia dapat mengungkapkan perasaan atau pemikiran yang logis, masuk akal, dan berhubungan dengan fakta. Hal ini dapat dikembangkan secara berkelanjutan. Selanjutnya yaitu fungsi bahasa Indonesia baku. Menurut Alwi, fungsi bahasa Indonesia baku terdapat 4. Yang pertama yaitu sebagai alat pemersatu bangsa. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa bahasa Indonesia merupakan bahasa nasional bangsa Indonesia. Hal ini berarti bahasa Indonesia memiliki peran penting dalam menjalankan komunikasi antar daerah-daerah yang berbeda di Indonesia. Yang kedua yaitu pemberi kekhasan. Ini artinya bahwa bahasa Indonesia merupakan bahasa nasional bangsa Indonesia yang tidak dapat disamakan dengan bahasa bangsa lain atau bahasa negara lain. Yang ketiga yaitu sebagai pemberi wibawa. Hal ini berarti bahwa bahasa Indonesia baku dapat memberikan wibawa kepada penggunanya. Yang keempat yaitu sebagai kerangka acuan. Bahasa Indonesia dapat menjadi kerangka acuan bagi pemakainya dengan adanya norma atau kaidah yang dikodifikasi secara jelas. Selanjutnya yaitu tantangan bahasa Indonesia baku. Tantangan bahasa Indonesia baku adalah menjaga konsistensi dan kelancaran komunikasi antar wilayah-wilayah di Indonesia serta mempertahankan identitas nasional yang unik. Ini memerlukan kerjasama dan kesadaran dari semua pihak yang terlibat dalam pengembangan dan penggunaan bahasa Indonesia baku. Itu pengembangan bahasa Indonesia baku. Pengembangan bahasa Indonesia baku menurut Jojonegoro terdapat 2 gagasan yang harus dipertahankan. Yang pertama yaitu menjaga eksistensi bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional bangsa. Yang kedua yaitu penyerapan bahasa Indonesia baku secara selektif, artinya harus mengacu pada situasi pemakaiannya dan memperoleh padanan yang berterima oleh situasi pemakaiannya. Yang terakhir yaitu pengembangan bahasa Indonesia baku menurut Hood. Di sini Hood menyebutkan ada 3 upaya pengembangan bahasa Indonesia baku. Yang pertama yaitu pengembangan tata kalimat yang harus disesuaikan dengan kalimat efektif, dan pengembangan paragraf harus disesuaikan dengan logika dan keselarasan. Yang kedua yaitu penyerapan bahasa Indonesia baku secara selektif, artinya harus mengacu pada situasi pemakaiannya dan memperoleh padanan yang berterima oleh situasi pemakaiannya. Yang ketiga yaitu ketaatan dan kedisiplinan pemakaian bahasa Indonesia yang baik dan benar. Sekian dari saya. Jika ada kata-kata saya yang salah, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.